gue mau nge-share suatu berita yang beberapa tahun ini viral, dan bahkan di awal masuk tahun 2020 sudah viral berita ini sampai sekarang. Nah, pasti kalian penasaran dong, berita apa sih yang bikin viral dari awal masuk tahun 2020 sampai bulan ini. Oke, video ini membahas tentang virus corona, di mana virus corona sudah mulai memasuki beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta Barat, bahkan di seluruh Jakarta, dan Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan yang lainnya juga. Nah, bahkan sudah masuk ke bagian-bagian wilayah-wilayah seperti wilayah terpencil yang ada di Indonesia ini. Menurut gue sih seperti itu, dan juga banyak banget beritanya. Bahkan di seluruh sosial media sudah membahas tentang virus corona ini, dimulai dari awal masuk di tahun 2020 sampai saat ini. Oke, dan sekarang sebelum videonya mulai, gue minta buat kalian untuk subscribe, like, dan komen channel ini supaya itu bisa membangun channel ini biar bisa terus berkembang. Oke, gak mau lama-lama, kita langsung aja mulai videonya. Gue rasa pada saat virus corona itu muncul, orang-orang Indonesia beranggapan bahwa virus corona itu gak akan pernah masuk atau menginjak wilayah Indonesia, tapi nyatanya itu salah, bahkan terjadi parah di Indonesia. Menurut gue sih seperti itu. Banyak yang beranggapan bahwa pemerintah itu kayak ngumpet-ngumpetin tentang jumlah yang ada sekarang di virus corona yang ada di Indonesia. Kata orang-orang beranggapan bahwa jumlah virus corona di Indonesia itu melebihi dari 900 atau melebihi dari 1000 orang yang terinfeksi, dan juga banyak yang meninggal. Supaya pemerintah nggak mau bikin warga khawatir, maka dari itu pemerintah cuman beranggapan sedikit-sedikit yang dikeluarin oleh media. Misalkan kayak sehari itu dapat 14 orang, sehari dapat 24 orang. Padahal warga atau netizen beranggapan bahwa virus corona ini sehari bisa mencapai 80 orang, 30 orang di dalam Indonesia. Maka dari itu warga Indonesia merasa kalau virus corona ini sudah sebenarnya lebih banyak dari yang diberitakan di media-media. Dan ya begitu kan, pemerintah nggak mau bikin warganya khawatir. Dan juga pemerintah melakukan supaya kita tetap di rumah dan tidak keluar. Tapi beberapa belakangan ini banyak orang yang masih bermain warnet, bahkan sampai masih sempet-sempetnya buat keluar atau jalan-jalan atau berenang gitu. Ya gimana nggak banyak tertular kalau memang seperti itu. Dan pemerintah juga saranin untuk kita untuk selalu mencuci tangan. Tapi yang gue bingung, kenapa sih orang-orang tuh masih aja keluar-keluaran untuk bermain. Orang udah pada jangan pada ngumpul, lagi bahaya. Ngumpul aja, pada bubar, jangan pada ngumpul begitu. Waduh, banget dibilangnya, badul banget dibilanginnya. Jangan pada ngumpul, udah diam di rumah, diam, jangan kemana-mana, udah diam. Pada diam, bego banget pada lu. Ya kalau misalkan untuk kerja nggak masalah, mungkin karena memang butuh makan dan butuh yang namanya minum. Tapi gue lihat beberapa belakangan ini karena semakin banyaknya virus corona yang melanda di kota Jakarta dan bangsa Indonesia, mereka mungkin sedikit takut atau panik. Jadi mereka agak menutup, ada yang menutup warung, ada juga mungkin jalan tol yang sepi, dan juga mal-mal di Jakarta udah mulai sepi dan bahkan sudah mulai tutup, dan tempat gym-gym yang biasanya tuh sudah mulai tutup. Tapi ada beberapa bagian yang terbuka, tapi tetap tertutup. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu dari mana virus corona itu bisa masuk ke dalam Indonesia, virus corona itu masuk ke dalam Indonesia karena ada satu ibu-ibu yang bertemu dengan orang asing, yaitu orang Jepang kalau nggak salah. Ibu-ibu ini dia itu orang pertama yang terinfeksi virus corona karena sudah berhubungan dengan orang yang dari Jepang ke Indonesia. Jadi mereka itu berteman dan melakukan party, gue gak tahu party apa yang dia lakuin, kalau nggak salah party dansa kalau nggak salah di Indonesia, Jakarta. Dan setelah pulang si orang Jepang ini kembali lagi ke Malaysia, di Malaysia dia terciduk bahwa dia itu terinfeksi virus corona. Setelah itu orang-orang Malaysia memberitahu kabar itu ke orang Indonesia, dan
Dicarilah ibu-ibu dan anak-anaknya, dan ternyata setelah diperiksa, dicek, terciduk juga bahwa dia mengalami terinfeksi corona, ibu-ibu dan anaknya. Dan setelah itu ditelusurilah ibu-ibu dan anaknya itu ngomong sama siapa, dan orang yang ngomong sama ibu-ibu itu ngomong sama siapa lagi, dan ditelusuri sampai sebanyak ini. Dari yang 2 orang bisa menimbulkan sampai sebanyak yang gak kita kira. Sebenarnya orang-orang Indonesia masih yang kayak santai, ya itu kan jauh di Depok gitu. Memang area pertama kali yang terkena terinfeksi virus corona itu di daerah Depok. Gue rasa sih kalian sudah tahu, tapi yang belum tahu gue kasih tahu. Dan sekarang gue mau kasih tahu ke kalian jumlah yang ada virus corona di Indonesia. Oke, guys, dari lonjakan kasus corona RI dari 2 positif hingga 893 kasus, ini baru 5 jam yang lalu diupload dari CNN Indonesia. Jadi sekarang mungkin sudah ada 893, dari yang 2 orang sampai ke 893 orang. Masihkah kalian bermain-main dengan corona? Sebenarnya corona itu bisa dibilang sangat berbahaya, karena dalam beberapa hari doang dia sudah bisa menimbulkan 893 orang. Padahal virus corona yang ada di Indonesia belum mencapai 3 bulan lebih kalau nggak salah menurut gue. Dan ternyata sudah memakan orang sampai 893. Dan itu mungkin mereka yang keluar-keluaran, mereka yang berhubungan dengan orang yang terkena virus corona juga, terinfeksi virus corona juga. Dan baiknya sebelum virus corona ini masuk ke Indonesia, Bapak Presiden Jokowi sudah membuat rumah sakit yang khusus untuk virus corona ini. Dan sekarang Indonesia ternyata benar telah memakan 893 jiwa di dalam virus corona itu. Kebayang gak sih kalian kalau kalian itu ikut-ikutan main keluar dan kalian tetap berada di luar meskipun sudah dihimbau untuk tidak main di luar, padahal ini kan cuman hanya sementaraan doang gitu, kesementaraan doang. Kalian tuh gak boleh main hanya sementara doang, terus selebihnya kalian bisa main lagi. Sejauh ini gue masih lihat di depan rumah gue orang pacaran yang masih naik motor gitu, terus gak pakai masker. Kalian ngerti gak sih maksud dari untuk himbauan di rumah itu? Bukan maksudnya untuk kalian bermain-main, tapi kalian bisa bermain-main di rumah bersama keluarga, berkumpul, dan gak harus keluar kan. Kalau misalkan kalian ada pacar gitu di rumah, kalian kan masih bisa video call, teleponan, dan juga WA-an, dan juga chatan. Masih bisa seperti itu, tidak perlu kalian keluar rumah. Padahal kan udah dihimbau oleh banyak orang, tetapi masih ada aja beberapa orang yang santuy aja, nggak bakal kena kok ini. Kalian nggak akan pernah tahu 5 menit kemudian apa yang akan kalian alami, dan 1 jam kemudian kalian mengalami apa, kalian nggak akan pernah tahu. Bahkan si ibu-ibu itu yang berkomunikasi dengan orang Jepang itu, yang orang pertama yang terkena di Indonesia itu, bahkan dia juga nggak nyangka kalau dirinya akan kena sebegitu cepatnya. Dan bukan, ternyata setelah gue lihat lagi guys, ternyata bukan cuman warga Indonesia aja yang curiga kalau sebenarnya Indonesia itu sudah ada ribuan orang terinfeksi. Bahkan peneliti Inggris berkata ratusan ribu kasus corona RI tak terdeteksi. Kalian tahu kan bahwa Indonesia itu mempunyai beribu-ribu pulau, mempunyai wilayah-wilayah yang terpencil, yang nggak bisa, yang kayak apa ya, gimana ya, yang kayak kita tuh nggak tahu gitu. Bahkan kita sendiri yang tinggal di Indonesia tidak tahu apa saja pulau-pulau yang indah di Indonesia. Kita nggak tahu nama-namanya pulau-pulau apa, kan banyak kan nama-nama Indonesia, apalagi Indonesia itu luas sekali, dan banyak wilayah-wilayah yang terpencil, bahkan tidak terdeteksi. Maka dari itu peneliti Inggris curiga bahwa ratusan ribu corona di RI tak terdeteksi. Begitu juga dengan warga Indonesia. Sebenarnya warga Indonesia juga curiga sebenarnya ada lebih banyak dari ini, tapi nggak terdeteksi gitu, karena saking ya banyaknya orang-orang di Indonesia, karena kan banyak banget, gak terhitung banget kan pakai otak orang-orang di Indonesia. Maka dari itu kita waspada. Kenapa sih kok dia orang yang kena corona, kok gue yang harus di rumah? Gue kan nggak kena, kenapa gue harus mengisolasikan diri? Gini ya guys,
kita buka pencerahan aja, kita buka pikiran kita. Kalau kita waktu-waktu nggak sengaja bertemu dengan orang yang ternyata teman kita, dan teman kita ternyata punya penyakit dan sudah terinfeksi virus corona, dan dia berbicara dengan kita, batuk depan kita, haci depan kita. Kebanyakan orang-orang kan batuk kan main gitu kan, main kayak gitu kan. Nah terus kita berada di dekat dia, di samping dia, begitu dia bersin, begitu dia batuk, tertular dong air liurnya. Yang tadi kalian pernah ngerasain batuk, yang namanya batuk pasti ada curut gitu kan, air liur gitu kan. Dan itu kan air liur itu nggak langsung jatuh ke tanah, nggak seperti hujan, jadi dia ada melayangnya, karena seperti air yang disembur gitu kan, melayang pak nggak langsung jatuh ke bawah kan. Jadi itulah yang menyebabkan kita tertular gitu loh guys. Sebenarnya ya, kita mengisolasikan diri itu bukan mengisolasikan diri kita sendiri, bahkan kita juga sudah melindungi negara kita. Kenapa? Kalau kita kena, bukan kita doang yang kena, bahkan berjuta-juta orang bisa kena dari kita gitu. Maka dari itu, kalau kita berada di rumah terus, kita pasti aman, dan kita juga bagian dari melindungi negara kita sendiri gitu. Kita adalah bagian yang melindungi virus corona supaya tidak menyebar lebih parah. Ini pemerintah belum mengadakan lockdown sepenuhnya, baru cuman sekolah dan juga rumah-rumah ibadah. Nah, maksud dari menghentikan ini semua karena supaya kita tidak tertular dengan orang-orang yang kita tidak tahu bahwa dia tuh sebenarnya punya virus corona atau enggak, sudah terinfeksi virus corona atau belum. Kita nggak pernah tahu kan, karena gejala-gejalanya ya seperti orang-orang sakit pada umumnya, seperti batuk, pilek, haci, demam, dan juga sesak nafas. Karena kan memang kalau misalnya kita batuk kan kadang kita suka ada sesak nafas meskipun kita tidak mempunyai asma dan tidak terinfeksi corona. Seperti itu virus corona. Dan virus corona itu kecil bahkan tidak terlihat, dia hanya ada di dalam tenggorokan kita. Dan virus corona itu yang menyebabkan kematiannya menurut gue sih karena dia tuh bisa bikin kita sesak nafas. Kanker aja masih bisa kita pertahankan hidup kita selama 2 tahun atau 3 tahun. Tapi kalau virus corona, ya kalian bisa lihat sendiri, yang meninggal banyak, yang masih hidup juga banyak. Itu tergantung dari ada yang bilang itu tergantung dari imun kita, ada yang bilang itu tergantung dari kesehatan kita, dan juga ada yang bilang itu tergantung dari umur kita. Sebenarnya kalau misalkan umur, gue nggak terlalu yakin, karena ada juga beberapa orang yang umurnya masih di bawah 20 tahun tapi mungkin udah kena, dan juga di atas 20 tahun juga ada yang kena. Jadi nggak semua orang-orang tua saja yang kena, bahkan anak-anak pun bisa kena. Maka dari itu gue mohon banget untuk warga Indonesia dan orang-orang Jakarta dan yang lainnya juga untuk tetap stay di rumah. Bagi yang tidak berkepentingan, bagi yang nggak kerja, bagi yang nggak sekolah, tolong di rumah dulu, jangan kemana-mana, karena kita ini menyelamatkan negara kita gitu. Maksudnya kalau kita nggak kena, orang lain pun juga nggak akan kena, dan juga kita tidak menyebarkan virus-virus kepada orang lain juga dan kepada negara ini. Kalau misalkan kita terkena dan orang lain kena, orang lainnya lagi kena, yang lainnya lagi juga kena, pasti makin banyak lah virus corona yang ada di Indonesia ini. Kalian pengen kan Ramadan bersama keluarga kalian supaya virus corona ini bisa berhenti secepatnya. Maka dari itu kalian harus mengisolasikan diri kalian supaya kalian bisa membantu negara ini cepat sembuh dari virus corona. Bahkan berdoa aja nggak mempan untuk menghandle virus corona ini. Virus corona ini terlalu berbahaya karena dengan beberapa hari, dengan sekejap mata aja virus corona ini sudah memakan ribuan jiwa guys. Bahkan dia nggak mandang umur, baik yang balita, yang remaja atau apapun seperti itu. Oke, jadi kalau kita tetap di rumah, kita sudah mengamankan negara kita sendiri gitu. Kalian nggak mau kan Ramadan kalian harus berpisah dari keluarga karena virus corona ini terus meningkat. Dan jadi gue berharap kalian tetap mengikuti aturan dan anjuran-anjuran yang pemerintah berikan kepada kita, karena yang pemerintah berikan itu adalah dari WHO-nya langsung. Jadi kita harus mengikuti anjuran-anjuran dari mereka. Saran gue, kalian tetap di rumah, tetap jaga kebersihan, tetap
melakukan aktivitas seperti biasa tapi di dalam rumah. Oke. Dan sekarang gue mau memberikan sesuatu info bahwa Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 atau biasa disebut Corona, Provinsi DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan jumlah pasien positif terinfeksi virus corona di DKI Jakarta hingga Kamis 26 bulan 3 bertambah menjadi 459 orang. Dan sebelumnya di DKI Jakarta ada 440 pasien positif, 226 orang di antaranya masih dirawat. 24 pasien dinyatakan sembuh, 37 meninggal, dan 113 pasien mengisolasikan diri. Dan juga sampai hari ini total pasien 495 orang yang sudah sembuh, 29 orang dan meninggal 48 orang, kata Catur di Balai Kota DKI Jakarta. Sebegitu banyaknya orang-orang yang terinfeksi corona, dari 2 orang hingga sampai ke ratusan orang, bahkan ada yang bilang bahkan sekarang sudah mencapai 800-an orang, bahkan bisa menjadi 1000 orang kalau kita masih aja keluaran. Mungkin kalian pikir di daerah kalian nggak ada yang namanya virus corona. Di daerah gue nggak ada tuh yang batuk-batuk, nggak ada. Kalian bisa lihat di peta COVID-19 di sini kalau ada ditampilkan. Ini adalah peta di mana di Jakarta yang tanda merah dan kuning itu, yang tanda merah itu adalah virus coronanya. Kalau yang kuning gue masih belum tahu, kayaknya virus corona juga tapi masih ringan. Tapi kalau yang merah mungkin yang udah parah, setahu gue seperti itu. Ini adalah peta. Pekojan adalah daerah gue. Menurut gue pikir di daerah Pekojan nggak ada yang namanya virus corona, dan ternyata sudah ditandai warna merah di daerah Pekojan. Ini gue ambil di daerah peta COVID-19 ini dari Google, dimana langsung dari pemerintahnya mungkin. Dan ini adalah tampilan dari kalau kalian merasa daerah kalian di Jakarta itu tidak terkena virus corona, coba kalian lihat di peta, atau kalian bisa cari di Google, di virus corona itu ada di Indonesia. Dan selain warga negara Indonesia yang terkena virus corona, ada juga beberapa artis yang ternyata terciduk terkena virus corona juga dan terinfeksi virus corona juga. Dan selain itu, sebanyak 50 tenaga kesehatan yang tersebar di 24 rumah sakit di seluruh Jakarta terpapar virus corona. Bayangin, tenaga kesehatan atau tenaga medis juga tersebar di 24 rumah sakit di seluruh Jakarta juga kena virus corona. Padahal mereka sudah menggunakan perlengkapan yang seharusnya dianjurkan, tetapi mereka tetap kena. Bagaimana dengan kita yang sepolos ini, nggak pakai apa-apa, dan kita keluar terus tiba-tiba orang corona datang menyentuh kita atau berbicara pada kita bisa kena. Kemudian jumlah pasien dalam pengawasan PDP kasus corona di Jakarta mencapai 895 orang, sebanyak 290 orang masih dirawat, dan yang sudah sembuh mencapai 604 orang. Kita boleh saja mendoakan negara kita boleh saja kita dijauhkan dan keluarga kita dijauhkan dari virus corona. Itu memang seharusnya seperti itu. Tapi bila kita gak bisa menjaga badan kita dan kita tidak bisa menjaga imun kita dan juga kesehatan kita, apa dayanya kita berdoa. Kita berdoa tapi kita tidak melakukan hal yang sudah dianjurkan supaya kita dijauhkan dari virus corona. Kita tetap bandel, kita ya udahlah doa aja. Umur kan tangan Tuhan, bukan masalah umur di tangan Tuhan. Misalkan seperti ini, kalian mau ulangan tapi kalian nggak mau belajar, kalian cuma doa aja udah di rumah, udah berdoa aja di rumah. Terus begitu kalian ulangan, kalian menjawab seasal kalian, setahu aja kalian, dan ketika itu nilai kalian pasti jelek, gak mungkin dong bagus, karena kalian tidak belajar. Yang belajar pun bisa bernilai jelek, apalagi yang nggak belajar gitu loh. Dan ya seperti itulah, kalian harus bisa mengisolasikan diri, kalian harus belajar gimana caranya supaya kalian bisa dijauhkan dari virus corona. Dan di sini bisa kalian lihat kalau ada di sini cara untuk menjauhkan diri dari virus corona adalah yang pertama selalu mencuci tangan. Biar apa sih, kan corona kan tenggorokan di antara mata, hidung dan mulut. Kenapa kita mesti cuci tangan? Alasan kita mencuci tangan adalah kita menghindari barang-barang yang habis dipegang sama orang itu. Misalkan orang yang bervirus corona memegang HP ini,
terus kita yang tidak terinfeksi virus corona juga memegang handphone ini dan kita pegang mulut, hidung atau mata, itu pasti kena. Kenapa bisa kena? Kita tidak tahu. Orang itu biasa kita kalau batuk kan pasti tutup dong pakai mulut, hacih atau atau hoap ngoap gitu kan, ngantuk, kita pasti tutup pakai tangan kan. Dan tangan kita itu yang sudah terinfeksi corona itu terinfeksi corona, tangan kita yang kalian yang punya penyakit virus corona itu sudah terinfeksi dan kalian megang ini, dan orang yang tidak mempunyai terinfeksi virus corona juga memegang handphone ini. Maka dari itu terus kita sebenarnya itu kita belum kena virus corona karena virus corona masih ada di tangan kita, dan setelah kita pegang mata, hidung atau mulut itu pasti kena karena bakteri dan virus-virus itu menempel pada tangan kita. Emang sih kita nggak lihat ada air atau ada apa, tapi bakteri itu sudah ada di tangan kita dan kita memegang area-area wajah. Dan 1 jam, 1 hari besok kalian tuh kok tiba-tiba gue batuk, kok tiba-tiba gue pilek, kok tiba-tiba gue demam, kok tiba-tiba gue sesak nafas. Mau berbicara apa lagi? Mungkin kalian bilang umur di tangan Tuhan, tapi 1 jam kemudian kalian nggak tahu apa yang terjadi pada diri kalian. Bahkan gue aja nggak tahu. 5 menit kemudian gue nggak tahu gue bisa kenapa-napa kah, atau biasa-biasa aja, atau tetap seperti mungkin kita akan berpikir 1 jam kemudian gue mau main warnet, atau 1 jam kemudian gue mau main HP, atau 1 jam kemudian gue mau cuci baju. Tapi kita tidak tahu, bisa saja kita pada saat main warnet terus tiba-tiba warnetnya tutup, dan tiba-tiba kita lagi cuci baju kita kepleset. Kita nggak tahu kan apa yang terjadi pada hidup kita. Maka dari itu berjaga-jagalah. Dan banyak orang yang berkata kita gak akan kena virus corona, atau banyak orang yang menyebarkan virus hoax gitu, virus berita-berita yang bohong. Kalian jangan pernah percaya tentang berita-berita yang hoax yang bukan dari sumbernya. Maksudnya sumbernya itu seperti CNN nasional yang gue baca saat ini, dan juga ada Metro TV, dan juga ada berita-berita di TV. Jadi kalian jangan pernah ngambil berita sesuatu dari Facebook itu banyak hoaxnya. Bahkan kemarin gue dengar ada beberapa orang yang ngejebarin hoax, yaitu makan telur buat nyembuhin virus corona dari bayi ngomong telur apa segala macem, bahkan sampai bawa nama Tuhan demi virus corona itu bisa disembuhkan pakai makan 1 telur. Itu kan hoax banget kan, padahal pas ternyata kalian makan ternyata nggak ada perubahan apapun pada diri kalian. Hoax banget kan. Kalau emang makan telur itu menyembuhkan kita dari virus corona, mungkin kita yang udah makan telur mungkin sebelum virus corona ini terjangkit, gak mungkin kan kita bisa kena gitu. Jawabannya gitu aja sih kalau emang telur jawabannya, tapi nyatanya ini hoax banget. Bahkan ada beberapa orang yang nge-share, dan kayaknya sih beritanya sudah ditangkap oleh kepolisian tentang penyebaran hoax berita. Padahal soalnya lagi kayak gini, kalian gak boleh bermain-main dengan yang namanya berita. Orang-orang tuh butuh informasi tentang virus corona ini. Kalau misalkan kalian merasa kayaknya gak ada yang benar, coba kalian cek di Google, benarkah telur itu dapat menyembuhkan virus corona. Di Google kan banyak tuh artikel yang menjelaskan tentang virus corona dan juga tentang pengobatan dari virus corona. Sebenarnya pengobatan dari virus corona itu nyatanya belum disembuhkan, tapi warga Cina atau negara Cina sudah memberikan sebagian obat yang menurut mereka bagus untuk virus corona dan dikirim ke Indonesia. Waktu itu gue lihat korannya kalau nggak salah. Ya kalau memang itu betul, gue berharap obat itu bisa menyembuhkan kita semua dari virus corona, orang-orang yang terkena virus corona, supaya corona ini bisa meredah sebelum bulan Ramadan yang suci itu. Gue sebenarnya gue cuman menghargai bulan Ramadan itu karena bulan Ramadan itu memang bulan suci kan. Nah guys, maka dari itu gue berharap himbauan apa yang diberikan oleh pemerintah kepada kita dan juga kesehatan kepada kita, tolong kita lakuin dengan mencuci tangan, dan juga mungkin menggunakan hand sanitizer. Mungkin kalian bisa gunakan itu setelah kalian menyentuh barang atau apapun, tapi jangan terlalu berlebihan, karena juga sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan juga jangan panik, tetap tenang, tetap di rumah, ikutin info-info yang ada, ikutin anjuran-anjuran yang ada, dan juga gunakanlah masker bila kalian batuk dan juga pilek. Sekarang memang jumlah masker sebegitu banyak, tapi untuk kesehatan dan demi negara kita
kita harus lakukan yang terbaik untuk negara kita dan juga diri kita sendiri dan juga orang lain. Karena kalau bila kita sehat, yang lain pun maka juga sehat. Bila kita tidak menyebarkan infeksi corona, maka yang lain pun akan cepat sembuh dan penyebaran ini akan stop sebelum bulan Ramadan. Oke, videonya sampai di sini aja. Gue berharap video ini bermanfaat untuk kalian. Gue berharap juga video ini bisa menghimbau orang-orang untuk tetap berjaga-jaga diri dan juga untuk tetap diam di rumah dan jangan kemana-mana, dan untuk tetap berdoa selalu dan menjaga kebersihan selalu. So, videonya sampai sini aja. Makasih bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe channel Lisan Lokal, like dan subscribe karena sebuah dukungan untuk gue untuk selalu bikin tutorial terbaru lainnya. Dan apabila kalian menjadi pinky girl, jangan lupa follow Instagram gue Angelina_, subscribe channel ini Angelina Kurniawan. Oke, videonya sampai di sini aja. Bye bye.